Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pania. Saya mahasiswi AMI KPAT Purwakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang dasar akuntansi, lebih tepatnya di bagian kertas kerja serta laporan keuangan. Mungkin lebih ke sharing-sharing ya teman-teman, karena di sini juga saya masih belajar. Because I got secret, I have to make this video and hopefully my score is a bit better. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Ke pembahasan tentang kertas kerja, juga tentang laporan keuangan. Nah, sebelum kita membahas kertas kerja juga laporan keuangan, kita harus mengerjakan persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, lalu kita mengerjakan kertas kerja dan laporan keuangan. Nah, kertas kerja di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, juga ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, ada neraca. Nah, untuk mengisi kolom neraca saldo di sini, kita hanya memindahkan neraca saldo yang telah kita kerjakan ini dipindahkan ke kertas kerja yang telah kita buat nih kolomnya. Jadi kita pindahin si neraca saldonya, seperti ini kan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita pindahin tuh. Kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian di sini sama kurang lebihnya kayak neraca saldo. Jadi kita hanya memindahkan ayat jurnal penyesuaian yang telah kita kerjakan ini, kita pindahin tuh ke kertas kerja yang ada. Nah, ini kan ada beban penyusutan peralatan, akumulasi beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan, beban upah, utang upah karyawan. Jadi kita masukin di kolom ini. Ayat jurnal penyesuaian. Nah, ada perlengkapan 450, kita simpan di kredit 450. Terus ada beban penyusutan peralatan 195 dan seterusnya. Kita simpan sesuai kolom yang ada. Nah, habis itu kita jumlahin tuh semuanya. 195 ditambah 450 ditambah 300. Hasilnya 945. Hasil debit dan kredit ini harus balance ya teman-teman. Jadi harus sama. Nah, kenapa sih yang disimpannya 450? Terus 195? Karena kita cukup memindahkan AJP yang telah kita kerjakan. Nah, ini dia. Jadi AJP ini kan udah dikerjain, jadi kita pindahin ke kertas kerja ini. Lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan di sini kita juga sama memindahkan neraca saldo yang telah kita buat. Nah, kecuali di beban perlengkapan nggak kita pindahin tuh karena neraca saldo di sini udah disesuaikan. Kayak gitu, teman-teman. Udah disesuaikan lah. Yang neraca saldo di sini kita pindahin ke sini dan yang di sini kita pindahin ke sini. Gitu kurang lebihnya. Lanjut ke laba rugi. Oh iya teman-teman, yang neraca saldo disesuaikan ini jangan lupa dijumlahkan juga ya, dan hasilnya juga harus balance. Kita ke laba rugi itu yang diisinya hanya akun nomor 4 dan 5 saja. Nah, akun nomor 4 dan 5 di sini ada pendapatan jasa sampai dengan beban upah tuh, kecuali akumulasi dan utang usaha. Terus kita isi di bagian laba rugi akun nomor 4 dan 5 saja. Akun nomor 4 di sini ada pendapatan jasa, kita pindahkan ke sini. Pendapatan jasa sekitar 6.550. Terus ada beban iklan sampai beban pemeliharaan, kita pindahin ke laba rugi. Terus di sini juga ada beban penyusutan sampai beban upah, kita pindahkan. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, kecuali ini akumulasi dan utang upah karyawan, sama sekali nggak diisi karena yang diisinya hanya akun nomor 4 dan 5 saja. Kita jumlahin semuanya. Nah, ini kan nggak balance ya teman-teman, udah kita jumlahin semuanya. Nah, gimana sih caranya bisa balance itu? Dari hasil laba rugi yang bagian kolom kredit 6.550 itu dikurangi kolom debit di laba rugi. Jadi 6.550
6.550.000 ini dikurangi 4.020.000, hasilnya 2.530.000. Nah, 2.530.000 ditambah 4.020.000, hasilnya 6.550.000. Jadi balance ya teman-teman. Jadi kalau mau balance itu kredit dikurangi debit gitu. Jadi 6.550.000 ini dikurangi 4.020.000, hasilnya balance ya teman-teman. Nah, terus ke neraca saldo. Neraca saldo di sini yang diisi bukan neraca saldo ya, mohon maaf, maksudnya neraca yang diisinya tuh hanya bagian-bagian tertentu saja. Contohnya ada di bagian kolom ini, kas peralatan ini 2, dan ada utang usaha dan modal. Benar gak utang usaha dan modal? Ya benar, utang usaha dan modal. Kita lanjut ke berikutnya, kita isi. Nah, dan ini adalah beban penyusunan peralatan. Setelah itu, habis kita isi nih, ini semua kolom ini kita jumlahin juga. Kita jumlahin hasil ini semua, hasilnya 21.725.000. Sedangkan yang di kolom debit hasilnya hanya 19.195.000, nggak balance kan? Jadi cukup 21.750.000 ini, 21.725.000 ini dikurangi 19.195.000, hasilnya 2.530.000. Nah, hasil ini ditambah dengan si hasil dari 19.195.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 21.725.000. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar balance, kita cukup kurangin aja dari si kolom debit dan kredit, terus hasilnya kita tambah dengan hasil yang terkecil gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami karena di sini saya juga masih belajar. Kita saling sharing aja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke laporan keuangan. Jadi di sini ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ada neraca. Nah, di kolom laporan laba rugi ini ada pendapatan operasional, pendapatan jasa, isinya ada upah karyawan juga. Terus kita jumlahin ya, nanti aku bakal jelasin yang isi kolomnya dulu. Terus ada beban operasional. Di sini beban operasional ada beban iklan, beban sewa gedung, beban listrik dan telepon, beban upah, juga beban pemeliharaan. Nah, kita buat ngisi laporan keuangan ini, kita harus sambil ngebuka lembaran kertas kerja yang telah kita bikin. Nah, pendapatan jasa di sini kita lihat nih, pendapatan jasa waktu di kertas kerja. Pendapatan jasa. Nah, 6.550.000, kita simpen pendapatan jasa di laporan keuangan di sini. Nah, 6.550.000. Dan hasilnya juga sama ya teman-teman, 6.550.000. Terus kita ke beban operasional, ada beban iklan sampai beban pemeliharaan ini. Yang di sini ini kita pindahin nih, hasil pindahan dari si kertas kerja ini. Ini dia. Nah, ini ya teman-teman. Nah, beban iklan, beban sewa gedung, beban listrik dan telepon, beban upah, beban pemeliharaan. Ini kita pindahin ke laporan keuangan di bagian beban operasional. Maksudnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, abis kayak gitu, si hasil pendapatan operasional ini kita kurangi sama beban operasional. Sebelum dikurangi, semua ini yang beban operasional ini kita jumlahin. Habis dijumlahin, beban pendapatan operasional ini 6.550.000 kita kurang dari hasil si beban operasional ini. Hasilnya sekitar 3.475.000. Jadi untuk mendapatkan saldo laba bersih ini, beban operasional dikurangi beban pendapatan, maksudnya pendapatan operasional dikurangi beban operasional gitu. Terus kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal per 2 Januari 2020. Ada laba bersihnya 2.530.000. Dari mana nih laba bersih ini? Kita buka lembaran kertas kerja di sini. Nah, hasil dari ini dia.
2.530.000. Hasil dari biar balance kan, yang tadi hasil pengurangan itu kita simpan di sini di laporan keuangan. Nah, laba bersih dan prepenya sama yang ada di kertas kerja. Prepenya itu sekitar 350, kita pindahin ke sini. Lalu, untuk mendapatkan jumlah ini, kita jumlahkan aja 17.500.000 hasil modal awal yang ada di kertas kerja nih, 17.500.000 kita tambahkan dengan hasil dari 2.530 ditambah 350 sama dengan 2.180. Nah, 17.500 ditambah 2.180 sama dengan 19.680. Sepertinya modal awal yang 2 Januari itu modal yang paling awal ya teman-teman, bukan yang ada di kertas kerja, yang paling awal banget yang ada di persamaan akuntansi sepertinya. Seperti itu kalau kurang lebih. Iya, benar. Yang ada di persamaan akuntansi. Jadi untuk mendapatkan hasil 19.680 ini hasil dari modal awal ditambah penambahan modal gitu. Nah, di bagian harta ini ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar ada kas, ada perlengkapan, ada harta tetap, ada peralatan yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan peralatan. Lalu ada kewajiban, di dalam kewajiban ada utang usaha, ada utang upah karyawan. Di bagian modal ada modal akhir Laundry Jaya. Nah, kas di sini hasil kas yang di kertas kerja ya teman-teman, yang ini. Yang ini 17.475.000. Bukan yang hasil per 2 Januari ya teman-teman. Bukan yang 17.500 ini, bukan. Nah, oke, kita jumlahkan harta lancar sekitar 17.475.000. Lalu kita ke harta tetap. Nah, di harta tetap ada peralatan yang dikurangi oleh akumulasi penyusutan peralatan. Nah, peralatan juga akumulasi penyusutan peralatan kita lihat di bagian kertas kerja. Nah, di bagian ini. Peralatan yaitu 3.900.000 dan akumulasi beban penyusutan peralatan 195.000 ya teman-teman ini nih. Nah ya, oke, kita jumlahkan, maksudnya kita kurang dari 3.900.000 dikurang 195.000, hasilnya 3.705.000, dikurang ya teman-teman, ini bukan dijumlah. Jadi kita tambahin dari harta lancar ditambah harta tetap. Nah, hasilnya segini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kewajiban. Kewajiban ada utang usaha juga utang upah karyawan. Kita lihat di kertas kerja. Utang upah karyawan di sini itu sekitar 300.000 dan utang usaha itu ada 1.200.000 ya teman-teman. Nah, kita simpen deh di sini. Terus kita masukin modal akhir Laundry Jaya, yaitu sekitar 19.680 ya yang ini nih. Nah, hasilnya dari mana? Dari ini. Dari hasil laba bersih, di laba bersih sama Prime, terus kita jumlahin, dari hasil jumlah ini kita kurang tuh modal awal dikurangi penambahan modal yang tadi ini, hasilnya segini. Nah, terus habis itu kita simpan di sini dan kita jumlahkan nih. 1.200.000 ditambah 300 ditambah 19.680 atau 19.680, yaitu hasilnya 21.180. Hasilnya balance ya teman-teman. Jumlah hartanya segini dan jumlah kewajiban plus modalnya juga 21.180. Hasilnya sama-sama balance ya, alhamdulillah. Penjelasannya udah selesai. Semoga yang nggak paham bisa jadi paham, yang nggak ngerti bisa jadi ngerti. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan akuntansi tentang kertas kerja juga laporan keuangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya di sini sangat menerima koreksi juga kritikan dan saran dari teman-teman semua. Semoga video ini bisa membuat teman-teman yang belum paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi